Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama saya Karisma Juwitasari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep bangun datar. Konsep bangun datar memiliki beberapa bagian, yaitu pengenalan titik, garis dan bidang, segi banyak, lingkaran, simetri, pengubinan, dan koordinat, dan bidang koordinat. A. Titik. Titik merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Titik disimbolkan dengan nokta. Penamaan titik menggunakan huruf kapital, contohnya titik A, titik B, dan sebagainya. Berikut gambar dari titik. Ini contoh gambar dari titik A, dan ini gambar dari titik B. B. Garis. Garis juga merupakan salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Garis merupakan gagasan abstrak yang lurus memanjang ke kedua arah. Tidak terbatas. Ada dua cara melakukan penamaan untuk garis, yaitu 1. Garisnya dinyatakan dengan satu huruf kecil, contoh garis M, garis L, dan sebagainya. 2. Garis yang dinyatakan dengan perwakilan dua buah titik ditulis dengan huruf kapital, misal garis AB, garis CD, dan sebagainya. Berikut gambar dari garis. Contohnya, gambarnya ada di bagian bawah sendiri, yang warna kuning ini, AB, dan garis M, CD, dan garis L. Sinar garis merupakan bagian dari garis yang memanjang ke satu arah dengan panjang tak terhingga atau tidak terhingga. Titik A sampai titik B. Panjang garis tapi ada panahnya. Ini yang membuat garis memanjang dengan satu arah dengan panjang tidak terhingga. Ruas garis merupakan bagian dari garis yang dibatasi oleh dua buah titik pada ujung dan pangkalnya. Ruas dapat diukur panjangnya. Contohnya titik A sampai titik B. Dua garis G dan H dikatakan sejajar apabila G sejajar dengan H jika kedua garis tersebut tidak mempunyai titik sekutu atau titik potong. Contohnya pada gambar di bawah ini. C. Bidang. Bidang dapat diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas, serta tidak memiliki ketebalan. Bidang termasuk ke dalam kategori bangun dua dimensi karena memiliki panjang dan lebar atau alas dan tinggi. Panjang contohnya AB, tinggi contohnya BC. D. Ruang. Ruang diartikan sebagai unsur geometri dalam konteks 3 dimensi. Karena memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi, salah satu bentuk model dari ruang adalah model bangun ruang. Yang E. Sudut. Sudut merupakan daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang tidak kolinier, artinya tidak terletak pada satu garis lurus, dan kongruen, artinya garis yang bertemu pada satu titik potong yang berhimpit di titik pangkalnya. Titik pangkal disebut sebagai titik sudut. Untuk mengukur besar sudut, umumnya menggunakan satuan baku yaitu derajat atau radian. Sudut memiliki 12 jenis, namun sudut yang dipelajari di sekolah biasanya ada 3 jenis, yaitu sudut tumpul, lancip, dan siku-siku. Contoh gambar sudut siku-siku.
AOC. Dan contoh gambar sudut lancip adalah AOB. Contoh gambar sudut tumpul BOC. Yang F, kurva dan segi banyak. Kurva adalah bangun geometri yang merupakan kumpulan semua titik yang digambar tanpa mengangkat pensil dari kertas. Kurva disebut juga dengan lengkungan, merupakan bentuk geometri satu dimensi yang dapat terletak pada bidang atau ruang. Kurva di sini dibagi menjadi dua, yaitu kurva terbuka dan kurva tertutup. Kurva terbuka juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu sederhana dan tidak sederhana. Tertutup juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu sederhana dan tidak sederhana. Di bagian samping ini adalah contoh dari kurva terbuka dan kurva tertutup. Salah satu contoh kurva tertutup sederhana yang dibentuk dari beberapa segmen garis adalah poligon atau segi banyak. Segmen garis yang telah membentuk segi banyak tersebut dinamakan sisi. Segi banyak mempunyai paling sedikit 3 sisi. Segi banyak dengan 3 sisi dinamakan segitiga. Segi banyak dengan 4 sisi dinamakan segi 4. Dan segi banyak dengan 5 sisi dinamakan segi 5. Dan segi banyak dengan 6 sisi dinamakan segi 6. Dan sebegitu seterusnya. Contoh dari gambar segi banyak beraturan ada di bagian sampingnya ini. A. Segitiga. Segitiga adalah poligon atau segi banyak yang memiliki 3 sisi. Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dapat dibagi menjadi 3, yaitu segitiga sembarang, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Contoh segitiga sembarang yaitu contohnya segitiga yang berwarna kuning. Dan segitiga sama kaki contohnya ada pada bagian tengah sendiri, dan segitiga sama sisi ada bagian kanan sendiri. Perkenalkan, nama saya Tutut Wulandari, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Selanjutnya ada berdasarkan sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3, yaitu segitiga lancip, siku-siku, dan segitiga tumpul. Berikut gambarnya. Yang B. Ada segi 4. Segi 4 adalah poligon yang memiliki 4 sisi, dengan segi 4 dibentuk dari 4 buah garis dan 4 buah titik dengan 3 titik tidak kolinear atau tidak terletak pada satu garis. Segi 4 macam-macamnya. Yang pertama ada jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 dengan sisi yang berhadapan, sejajar, dan sama panjang. Serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Selanjutnya ada persegi panjang. Persegi panjang adalah segi 4 yang kedua pasang sisi sejajarnya dan sama panjang, serta salah satu sudutnya itu 90 derajat. Terus yang ketiga ada persegi. Persegi adalah segi 4 yang semua sisinya sama panjang dan besar sudutnya 90 derajat. Selanjutnya ada trapesium. Trapesium adalah segi 4 yang memiliki sepasang sisi sejajar. Trapesium dikelompokkan menjadi 3, yaitu trapesium siku-siku, trapesium sama kaki, dan trapesium sembarang. Yang C ada belah ketupat.
Belah ketupat didefinisikan sebagai segi 4 dengan sisi yang berhadapan sejajar. Segi 4, sisinya sama panjang dan sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Keistimewaan dari belah ketupat adalah dapat dibentuk dari gabungan segitiga sama kaki dan bayangannya dicerminkan terhadap alasnya. Yang D ada layang-layang. Layang-layang merupakan segi 4 yang mempunyai sisi yang berdekatan sama panjang dan kedua diagonalnya sama tegak lurus. Selanjutnya di sini ada klasifikasi segi 4 beraturan. Yang di sini contohnya yang pertama, tidak ada sisi sejajar. Tidak ada sisi sejajar, contoh bangunnya di sini adalah layang-layang. Terus yang kedua terdapat satu sisi sejajar. Contoh bangunnya adalah trapesium. Trapesium di sini memiliki satu sisi yang sejajar antara atas sama alas. Trapesium dibedakan menjadi 3, trapesium siku-siku, sama kaki, dan sembarang. Terus selanjutnya terdapat 2 sisi sejajar. Yang pertama ada bangun jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. Selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran merupakan kurva tertutup sederhana. Lingkaran dapat didefinisikan sebagai tempat kedudukan dari kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik pusat. Jarak titik P ke titik pusat O disebut dengan jari-jari lingkaran. Diameter sebuah lingkaran merupakan 2 kali jari-jari lingkaran. Contoh benda yang berbentuk lingkaran. Roda, uang koin, terus obat, dan lain sebagainya. Berikut adalah gambar unsur-unsur dalam lingkaran yang berpusat di O. Unsur-unsur lingkaran yang pertama ada titik pusat. Titik pusat di sini dinamakan dengan titik pusat O. Dan di sini ada AB. AB ini dinamakan dengan diameter. Sedangkan OD ini dinamakan dengan jari-jari. Dan OE dinamakan dengan apotema. Sedangkan juring di sini adalah juring COB, ini juring. Selanjutnya, unsur yang selanjutnya ada tali busur. Tali busur di sini adalah tali busur panjangnya AC, garis AC. Terus ada tembereng dan ada busur AC. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang simetri. Benda yang mempunyai sumbu simetri dikatakan benda yang simetris, yaitu sifat bangun atau benda yang memiliki garis atau garis simetri yang membelah bangun menjadi 2 bagian, kongruen sama dan sebangun. Contohnya kubu-kubu, kelelawar, dan persegi. Di alam sebenarnya banyak benda-benda yang simetris, contohnya serangga, laba-laba, kelelawar, bunga, daun, dan sebagainya. Simetri itu tidak hanya terdapat pada binatang, tidak hanya terdapat pada bunga, daun, atau bangun datar, tetapi juga terdapat pada huruf kapital. Contohnya sebagai berikut. Nih, ini adalah contoh dari kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki satu sumbu simetri. Terus ada huruf A. Huruf A memiliki satu simetri. Sedangkan yang selanjutnya ada H. H memiliki 2 simetri. Yang huruf I terdapat 2 simetri. Yang M terdapat 1 simetri.
dan yang E juga terdapat satu simetri. Perkenalkan, saya Nur Halimah Sadia. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Tutut Wulandari. Jenis simetri pada bangun datar. A. Simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan pada bangun datar yang membentuk dua atau lebih bangun datar yang sama. B. Simetri putar. Simetri putar adalah jumlah putaran pada bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, tetapi tidak kembali ke posisi awal. Contoh simetri lipat: segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, segitiga siku-siku sama kaki, persegi panjang, persegi, dan trapesium sama kaki, layang-layang, serta belah ketupat. Garis atau sumbu simetri digambarkan dengan garis putus-putus. Untuk menentukan simetri lipat pada bangun datar, kuncinya adalah ketika dilipat menjadi dua atau lebih bangun datar dengan sisi, sudut, dan bentuk menjadi sama. Untuk menentukan simetri putar, kuncinya adalah sisi yang sama. Misalnya, persegi ABCD dengan panjang sisinya sama besar diputar searah jarum jam. Sehingga, untuk menentukan simetri putar, perhatikan sisi yang sama besarnya. Tabel simetri bangun datar matematika. Persegi, simetri lipatnya ada 4, simetri putarnya 4, sumbu simetri ada 4. Persegi panjang, simetri lipat 2, simetri putar 2, sumbu simetri ada 2. Dan seterusnya, bisa dilihat di tabel itu. Pengubinan. Pengubinan merupakan penyusunan suatu bangun datar dengan bangun-bangun datar yang lain, yang berupa segi banyak, yang sisinya saling berimpit dan tidak tumpang tindih. Pengubinan dengan segi banyak beraturan. Pengubinan beraturan adalah pengubinan dengan satu macam ubin atau poligon beraturan yang semua kongruen. Untuk menentukan pengubinan bangun-bangun segi banyak beraturan, harus dipahami besar setiap sudut pada segi banyak beraturan. Diketahui bahwa jumlah ukuran sudut segitiga adalah 180 derajat dan besar ukuran sudut satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Ada 3 macam pengubinan yang termasuk dalam kelompok ini yang dinotasikan dengan A. 6 segitiga sama sisi. Perkenalkan, nama saya Jennifer Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola untuk mencari besar setiap sudut segi banyak beraturan. Yang pertama yaitu segitiga beraturan. Jumlah ukuran sudut 180 derajat, besar ukuran setiap sudut 1/3 dikali 180 derajat sama dengan 60 derajat. Yang kedua segi empat beraturan. Jumlah ukuran sudut 2 dikali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Besar ukuran setiap sudutnya 2/4 dikali 180 derajat sama dengan 90 derajat. Yang ketiga yaitu segi 5 beraturan. Jumlah ukuran sudut yaitu 3 dikali 180 derajat sama dengan 5/40 derajat. Untuk besar ukuran sudutnya 3/5 dikali 180 derajat sama dengan 108 derajat. Yang keempat segi 6 beraturan. Jumlah ukuran sudutnya 4 dikali 180 derajat sama dengan 720 derajat. Besar ukuran setiap sudutnya 4/6 dikali 180 derajat sama dengan 120 derajat. Yang kelima yaitu segi 7 beraturan. Jumlah ukuran sudutnya 5 dikali 180 derajat sama dengan 900 derajat. Besar ukuran setiap sudutnya 5/7 dikali 180 derajat sama dengan 128,57 derajat. Yang keenam yaitu segi 8 beraturan. Jumlah ukuran sudutnya 6 dikali 180 derajat sama dengan 1080 derajat. Untuk besar ukuran setiap sudut yaitu 6/8 dikali 180 derajat sama dengan 130 derajat. Yang ketujuh segi 9 beraturan. Jumlah ukuran sudutnya 7 dikali 180 derajat sama dengan 1260 derajat. Dan untuk besar ukuran sudutnya 7/9 dikali 180 derajat sama dengan 140 derajat. Kedelapan yaitu segi 10 beraturan. Untuk jumlah ukuran sudutnya 8 dikali 180 derajat sama dengan 1440 derajat. Dan untuk besar ukuran setiap sudut yaitu 8/10 dikali 180 derajat sama dengan 144 derajat. Yang kesembilan yaitu segi N beraturan. Untuk jumlah ukuran sudutnya dalam kurung N dikurangi 2 tutup kurung dikali 180 derajat. Besar ukuran setiap sudutnya N dalam kurung N
dikurangi 2 per N tutup kurung dikali 180 derajat. Ditulis N karena seginya belum diketahui. Pengubinan dengan segi banyak semi beraturan. Pengubinan semi beraturan atau semi regular tessellation yaitu pengubinan yang menggunakan 2 atau lebih segi N beraturan. Pada pengubinan segi banyak beraturan, setiap titik sudutnya yang pertama bersekutu 3 atau lebih poligon beraturan. Yang kedua, ada 2 atau lebih jenis poligon yang setiap jenis kongruen. Yang ketiga, panjang sisi semua poligon sama. Yang keempat, urutan siklis jenis poligon yang bersekutu di setiap titik persekutuan adalah sama, seperti pada contoh gambar pengubinan dengan segi banyak tidak beraturan. Pengubinan tidak beraturan atau non-regular tessellation, pengubinan yang menggunakan bangun-bangun datar yang tidak beraturan, seperti pada contoh gambar di samping. Yang terakhir yaitu bidang koordinat. Bidang koordinat adalah permukaan 2 dimensi yang terbentuk oleh 2 garis bilangan. Garis bilangan adalah garis horizontal dan disebut dengan sumbu X, dan ada juga garis vertikal yang disebut dengan sumbu Y. Kedua sumbu ini bertemu di suatu titik yang disebut titik pusat, koordinat. Kita bisa menggunakan bidang koordinat untuk menggambarkan titik-titik, garis-garis, dan lainnya. Contoh soal yang pertama yaitu diketahui koordinat titik-titik berikut. A sama dengan min 5,2, B sama dengan min 2, min 3, C sama dengan 4, min 3, dan D sama dengan 1,2. Tentukan letak titik A, B, C, dan D pada bidang koordinat berikut. Kemudian hubungkan titik A dan B dan C dan D, serta A dan D. Bangun apakah ABCD yang akan terjadi? Seperti pada contoh gambar di samping, kita membuat garis sumbu X dan sumbu Y, lalu kita beri angka. Untuk titik 5 tadi min 5,2, untuk titik B min 2,3, untuk titik D 1,2, dan untuk titik C 4, min 3. Ketika garis itu disambung atau dijadikan satu, maka membentuk bangun ganjar. Berdasarkan gambar di atas, kita juga dapat menentukan koordinat bangun datar yang lainnya. Misalnya, yang pertama persegi panjang, koordinat titik sudut melalui E sama dengan min 5,2, F sama dengan min 5, min 3, G sama dengan 2, min 3, dan H sama dengan 2,2. Dengan melalui titik-titik tersebut, kita sambungkan, kita gabung menjadi satu seperti di atas tadi, maka akan terbentuk bangun ruang persegi panjang. Yang kedua yaitu persegi melalui titik I sama dengan min 3,2, J sama dengan min 3, min 2, K sama dengan 1, min 2, dan L sama dengan 1,2. Yang ketiga yaitu kita bisa membuat bangun ruang segitiga sama kaki melalui titik M sama dengan min 3,2, N sama dengan min 5, min 4, dan O sama dengan min 1, min 4. Yang keempat yaitu trapesium. Untuk membuat bangun ruang trapesium, kita melalui titik P sama dengan min 5,2, titik Q sama dengan min 5, min 3, dan R sama dengan 5, min 3, dan S sama dengan 1, min 1,2. Yang kelima yaitu layang-layang melalui titik T sama dengan 5,0, U sama dengan min 3, min 2, V sama dengan 5,0, dan W sama dengan min 3,2. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.